Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimfitri Zaria Mubaldigo dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5 yang kali ini akan menjelaskan mengenai statistical test. Statistical test adalah uji statistik yang yaitu prosedur atau metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel data. Di sini ada 7 subpoin yang akan saya bahas. Yang pertama, correlations. Tes ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, misalnya apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan nilai ujian. Jika nilai mendekati +1, hubungan positif kuat. Semakin tinggi satu variabel, maka semakin tinggi yang lain. Namun jika mendekati -1, hubungan negatif kuat. Semakin tinggi satu variabel, semakin rendah yang lain. Tapi ada lagi di sini, jika mendekati 0, itu artinya hampir tidak ada hubungan. Yang kedua, ada faktor analisis. Digunakan untuk mengelompokkan sejumlah variabel menjadi beberapa faktor utama. Misalnya dalam survei sikap belajar, ada banyak pertanyaan yang sebenarnya bisa dikelompokkan ke dalam faktor seperti motivasi, minat, dan kedisiplinan. Tujuannya adalah menyederhanakan data dan menemukan struktur hubungan antar variabel. Selanjutnya di sini ada regression analysis. Digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Contohnya, apakah jam belajar dapat memprediksi nilai ujian? Jika hanya satu variabel prediktor, artinya simple regression. Namun jika lebih dari satu, yaitu multiple regression. Yang keempat ada chi-square test. Tes ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel kategorikal atau nominal. Contoh, apakah jenis kelamin laki-laki atau perempuan berhubungan dengan pilihan jurusan IPA atau IPS. Tes ini tidak melihat seberapa kuat hubungan, tetapi apakah hubungan itu signifikan atau kebetulan. Yang selanjutnya ada t-test. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Contohnya di sini, apakah ada perbedaan nilai rata-rata antara kelompok yang belajar dengan metode A dan metode B. Ada dua jenis t-test di sini, yaitu independent t-test, dua kelompok berbeda. Kemudian ada paired t-test, kelompok yang sama diukur dua kali sebelum dan sesudah diperlakukan. Selanjutnya ada analysis of variance, mirip dengan t-test tetapi digunakan saat ada lebih dari dua kelompok yang dibandingkan. Contohnya di sini, apakah ada perbedaan signifikan antara 3 metode pengajaran terhadap hasil belajar siswa. Jika hasil signifikan, berarti setidaknya ada satu kelompok yang berbeda secara nyata dari yang lain. Itu saja yang dapat saya bahas kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.